mempresentasikan tugas seni tentang teater. Di sini kami akan menceritakan cerita Cindelaras. Sebelum itu, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Isnaini. Nama saya Julia Rahmawati. Saya Rahmawati Septiani. Saya Gracia Octaviana. Saya Siti Nasana. Saya Naila Fadila. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah timur Pulau Jawa, disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni mengabung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa sang selir, disebutlah bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perangkai yang buruk, yakni dan juga dengki, serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Mohon maaf yang mulia Tuan Putri, apakah gerangan yang membuat yang mulia memanggil hamba ke istana? Wahai tabib, aku meminta seorang permaisuri. Aku pernah terbosan menjadi seorang raja. Maka dari itu, aku ingin menyiapkan permaisuri dari istana itu. Aku hendak berpura-pura sakit dan aku ingin konspirasi itu ditunjukkan oleh permaisuri. Aku ingin membuat semua orang membenci permaisuri karena sudah telah meracuni aku hingga jatuh sakit. Kau tabib, turut membantu melancarkan rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan titah yang mulia Tuan Putri. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk mengabarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran yang sebagai seorang selir yang merasa sakit yang disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf, Baginda Raja, hamba hendak memberitakan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir yang mulia Raja sedang jatuh sakit. Hamba rasa yang mulia Tuan Putri jatuh sakit karena keracunan. Apa maksudmu? Salah satu selirku jatuh sakit. Hamba tak berani mengatakannya yang mulia Baginda Raja, tapi sepertinya benar begitu adanya. Apa yang kau katakan? Apakah benar yang kau beritakan ini, tabib? Hamba tidak berani membohongkan yang mulia Baginda Raja. Yang hamba beritakan adalah sebuah kebenaran. Selirku, apakah benar yang dikatakan oleh tabib? Apakah benar permaisuriku meracunimu? Benar yang mulia Baginda Raja, hamba merasa sakit di sekujur tubuh hamba, meminum minuman yang diberikan kepada permaisuri kepadaku. Tapi istana mengatakan minuman tersebut telah diracuni sebelum saya meminumnya. Hanya permaisuri meracunimu. Pengawal dan tabib, panggilkan permaisuri ke hadapanku sekarang juga. Baiklah Tuanku Baginda Raja. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Baiklah Baginda, permaisuri telah membawa ke hadapan Baginda. Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Tuanku memanggil hamba ke hadapan Tuanku? Apa kau benar tidak tahu apa yang terjadi? Kau sungguh keterlaluan permaisuriku. Benar kan kau dengan sengaja meracuni selir? Ampuni hamba Baginda, hamba tidak tahu menahu soal itu dan hamba tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Ini fitnah. Segera bawa permaisuri ke tengah hutan dan bunuhlah dia. Apa yang kau perintahkan kepada pengawal Baginda? Apa kau tidak kasih kepadaku? Ampuni hamba Baginda Raja. Sungguh hamba tidak melakukannya. Bawalah dia ke tengah hutan. Aku tidak sudi melihatnya lagi. Pengawal. Baiklah Baginda, ayo cepatlah permaisuri. Akhirnya pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar dugaan, para pengawal tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengandung. Tenanglah permaisuri, hamba tidak akan membunuh permaisuri, hamba akan meninggalkan campur kamu. Masih banyak pengawalku yang baik hati, tak kusangka kau masih setia kepadaku. Terima kasih kembali dan memaafkan hamba yang permaisuri. Terima kasih banyak pengawalku yang baik hati. Begitu pengawal sampai di istana, dengan sigap pengawal menghadap sang raja. Apa buktinya kalau kau telah melakukan tugasku? Ternyata benar diriku, ini adalah darah dari sang permaisuri. Baiklah, hamba percaya
begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya, Baginda Raja dan Selir merasa sangat puas dan begitu senang karena menyangka bahwa Permaisuri telah mati terbunuh. Setelah beberapa bulan lamanya, Permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari rahimnya. Bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang baik, yaitu Sindelaras. Seiring berjalannya waktu, Sindelaras tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia sangat suka bermain-main di hutan. Suatu ketika ia menemukan sebuah benda yang setelah diketahui adalah sebutir ayam. Bunda, lihatlah kemari. Aku menemukan sebuah benda aneh yang menyerupai telur ayam. Wah, ini memang telur ayam anakku. Cobalah kau rawat telur ayam ini hingga mentas. Siapa tahu akan memberikan manfaat untuk kita. Baiklah Ibunda, aku akan merawat telur ayam ini dengan cara yang baik. Hari lalu, telur Sindelaras pun akhirnya menetas dan tumbuh menjadi seekor anak ayam jantan yang gagah. Anak ayam itu dengan sangat cepat berkembang dan tumbuh besar. Hampir sama seperti kebiasaan ayahanda Sindelaras. Ia sangat menyukai sabung ayam. Ia seperti menelusuri banyak desa untuk bertanding sabung ayam. Ayam jago milik Sindelaras sangat gagah, kuat, dan selalu bisa memenangkan pertarungan melawan ayam-ayam jago yang lainnya. Nama Sindelaras pun akhirnya menjadi terkenal karena ayam jagonya. Tuanku Baginda, kami mendengar sebuah kabar angin yang mengatakan bahwa ada seorang anak kecil yang mempunyai ayam yang begitu luar biasa. Apa yang kau katakan itu benar? Ayam jago itu dimiliki oleh seorang anak kecil. Di mana dia berasal? Berdasarkan berita yang hamba terima, bocah itu berasal dari hutan, Tuanku. Wah, aku jadi penasaran di jago. Pengawal, besok pagi-pagi bawa ia kemari untuk burung itu. Baiklah, Tuanku, perintah Tuanku akan segera akan tidak. Keesokan harinya, pengawal telah berhasil menemukan bocah tersebut dan kemudian membawanya ke hadapan raja. Hai anak kecil, mana ayam jagomu yang katanya selalu menang? Keluarkan ayam jagomu dan lawanlah ayam jagomu. Baiklah Tuanku Baginda Raja, hamba akan mengabulkan permintaan Baginda Raja, asalkan Baginda Raja memenuhi persyaratan yang hamba ajukan. Baiklah, apa saja persyaratan yang kau ajukan? Persyaratan yang hamba ajukan ialah jika hamba menang dalam pertandingan ini melawan Tuanku Baginda Raja, maka Tuanku Baginda Raja harus mengikhlaskan setengah dari kerajaan untuk diberikan kepadaku. Ayam jagoku adalah ayam jago terbaik yang pernah ada. Sangat mustahil ayam jagomu menang dalam melawan ayam jagoku. Baiklah, aku menyetujui persyaratanmu. Bagaimana jika ayam jagomu yang kalah? Baiklah Tuanku Baginda Raja, jika ayam jago hamba kalah dalam pertandingan ini, maka leher hamba siap dipancung. Baiklah, bagaimana kalau sekarang kita mulai pertandingan? Baiklah Tuanku Baginda Raja. Lalu mulailah pertandingan sabung ayam yang begitu sengitnya. Ayam jago milik sang raja melawan ayam jago milik Sindelaras. Raja telah berupaya untuk memilihkan ayam jagonya dengan kondisi terbaik yang ia miliki untuk melawan ayam jago milik Sindelaras. Di tengah-tengah pertandingan, sang raja berdecak kagum. Raja mengakui bahwa senang kabar burung yang menyebutnya bahwa ayam jago milik bocah tersebut sangatlah hebat. Tak butuh waktu yang lama, ayam jago milik raja pun dikalahkan oleh ayam jago milik Sindelaras. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Terkejutlah mereka bertampak pada saat ayam jago milik Sindelaras berkokok dan berbunyi. Kukuruyuk, akulah ayam jagonya Sindelaras yang hidup dan besar di hutan, dan ia adalah anak seorang Raden Putra. Ayam itu berkokok dengan suara lantang dan berulang-ulang. Setiap orang yang melihat peristiwa adu ayam tersebut terkejut bukan kepalang. Baginda Raja pun demikian terkejut. Selanjutnya Raja memanggil Sindelaras. Hai anak kecil, kemarilah. Siapa nama kau dan di mana kau tinggal?
Namaku Sindelaras yang mulia Tuanku Baginda Raja. Hamba tinggal bersama dengan ibu hamba di tengah hutan. Siapa nama ibu kau? Ibu hamba dahulu adalah seorang permaisuri dari kerajaan ini, Tuanku Baginda Raja. Apa yang kau katakan itu benar? Hal itu benar adanya, Tuanku Baginda Raja. Sindelaras lalu memberitahu nama ibunya kepada sang raja, dan raja pun terkejut bukan main. Mungkin kayak anakku, anak itu berasal dari hutan. Tapi dilihat-lihat tingkah lakunya tidak lain seperti anak bangsawan. Mohon maaf Baginda, dahulu ketika Baginda menyuruh hamba untuk membunuh permaisuri, saat itu permaisuri sedang mengandung. Hamba tidak sampai hati untuk membunuhnya karena hamba tahu permaisuri adalah korban fitnah yang dilakukan oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Apa yang kau katakan itu sungguhan? Hamba berkata benar Baginda. Mendengar semua keterangan dari pengawal, Raden Putra sangat marah. Pengawal, tunggu apa lagi? Cepat tunjukkan di mana permaisuri sekarang berada. Baiklah Tuanku Baginda, perintah Tuanku akan segera hamba kerjakan. Beberapa saat kemudian, sampailah Baginda Raja, pengawal dan juga Sindelaras di tengah hutan. Sesampainya di depan rumah tua, Ibu Sindelaras sedang membersihkan halaman. Baginda Raja langsung mengenalinya dan kemudian memanggilnya. Kemarilah aku Sindelaras, bawalah aku dan tunjukkanlah tempat yang kamu berada. Baiklah, Tuanku Baginda Raja. Permaisuri, apa benar itu kau? Maafkan aku segala kesalahanku. Engkau itu Tuanku Baginda Raja. Mengapa engkau bisa mengetahui tempat tinggal hamba? Aku datang ke sini berkat putramu, putra kita. Maafkanlah aku menyesal atas kesalahanku. Marilah kita pulang ke istana bersama putra kita Sindelaras. Permaisuri terdiam dan menangis haru setelah mengetahui apa yang sedang terjadi. Baiklah Tuanku Baginda Raja, aku juga akan memaafkanmu. Marilah kita memulai kehidupan yang baru lagi. Di akhir cerita, sang raja dan juga permaisuri bersama dengan putra Sindelaras kembali menuju ke istana. Raja membuat kedudukan permaisuri dan menjatuhkan hukuman kepada selir yang licik itu. Semenjak saat itu, Baginda Raja, permaisuri dan juga Sindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Baginda Raja meninggal dunia, Sindelaras meneruskan tata kerajaannya menggantikan ayahnya menjadi raja. Ini dari kelas PMNB 2. Apa sih depannya? Tuh kan, Untuk permaisuri, hamba akan meninggalkan campur pemuda. Nah, aku kasih juga. Marilah aku Sindelaras. Bawa kau rawat ini hingga batas. Siapa nama kau dan mana kau tinggal? Guys, jadi sini Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.